di Surabaya ada salah satu pasar tradisional yang banyak jual makanan, kain-kain, ornamen. Pokoknya kayak banyak banget dagangan-dagangan khas Chinese gitu lah. Namanya itu Pasar Atom. Pasar Atom. Iya. Oke. Gue dapat cerita ini dari saudara gue. Jadi pas tahun 2004-an ada seorang penjaga toko kain di Pasar Atom itu, namanya Wiwin. Ini gue samarin namanya ya. Wiwin ini tuh jaga toko kain itu berdua sama penjaga toko lainnya yang emang udah lama lah kerja di sana, namanya Mbak Yan. Ada satu hal yang harus lo tahu. Pasar Atom ini tuh tutup jam 5 sore. Kata owner tokonya ini, namanya Kohlian, karyawannya tuh nggak boleh lama-lama di sana setelah pasar tutup. Jadi kalau bisa nih ya, sebelum gelap ada SOP buat karyawannya jangan ada di toko itu. Selama 1 bulan kerja di sana, Wiwin tuh ngerasa kayak baik-baik aja, aman-aman aja. Pokoknya nggak ada masalah sama sekali lah. Sampai ada satu momen di jam 5:30 sore, Wiwin sama Mbak Yan tuh udah closingan sebenarnya. Tapi mereka tuh masih tetap di sana karena mereka tuh lagi ngurusin kayak pembukuan di hari itulah. Karena toko itu lagi rame banget Natsyaf. Pas lagi ngurusin pembukuan, tiba-tiba Wiwin tuh denger di atas plafon tokonya kayak ada suara ketokan. Suara ketokannya tuh berirama gitu Natsyaf. Kayak gini nih. Oke. Suara kayak gitu kan berarti kesannya kayak di atas plafon ada orang yang dengan sengaja ngebunyiin suara kayak gitu kan. Iya. Nah dengar kayak gitu, Mbak Wiwin tuh ngomong lah ke Mbak Yan, "Mbak, aku denger ada suara orang ngetok plafon ya di atas." Sebelum ngerespon omongan Wiwin, Mbak Yan tuh langsung ngambil HP-nya, terus dia langsung nelpon si Kohlian buat ngasih tahu soal Wiwin ini nih. Nah habis di telepon itu nggak ada 15 menitan Natsyaf, Kohlian tuh langsung datang ke tokonya. Di keadaan mal udah tutup, Kohlian datang dengan ngebawa kayak satu keranjang gitu. Isi keranjangnya tuh ada kue-kue, makanan-makanan, kelapa ijo, sama dupa lilin yang buat orang Konghucu sembahyang itu, kebayangan loh. Terus Kohlian tuh naro keranjangnya itu tuh di atas satu meja. Abis itu Kohlian tuh nyuruh Wiwin sama Mbak Yan langsung balik lah. Udah tuh mereka balik. Nah kebesokan paginya Wiwin itu tuh datang duluan Nat, chef, ke toko itu. Posisinya kan mereka bertiga kemarin pulangnya barengan ya. Tutup tokonya bareng, keluar mall bareng. Pokoknya mereka bertigaan lah cabut dari toko itu. Wiwin nyampe duluan. Pas Wiwin buka toko, Wiwin tuh ngeliat semua isi keranjang yang dibawa sama Kohlian tuh habis gitu aja. Bener-bener kosong. Nah jujur di situ tuh Wiwin bingung banget Nat chef. Kayak siapa yang ngabisin atau ngilangin gitu. Padahal kan mereka bertiga cabutnya barengan kan semalam. Iya. Semenjak kejadian itu nggak ada yang pernah bahas lagi soal kejadian kemarin. Wiwin pun juga nggak nanya-nanya ke Kohlian sama Mbak Yan, karena mereka pun juga nggak ada yang nyenggol sama sekali tuh soal kejadian kemarin. Udahlah mereka lupa aja sama hal itu, dan mereka yaudah tuh jalan jualan kayak biasa aja. Hampir sebulanan setelah kejadian itu, toko kain Kohlian tuh kedatangan pelanggan royal banget dan emang udah jadi langganan toko dia lah. Sebut aja nama cicinya ini nih, Cici Weni ya. Oke. Nah setiap si Cici ini datang, Kohlian tuh selalu kayak ngasih pelayanan VIP gitu. Apalagi cicinya tuh mau ngeborong kayak banyak banget barang di toko Kohlian buat keperluan Imlek. Nah sama Kohlian ini, si Wiwin lah nih yang disuruh sama Kohlian buat ngurusin si Cici Weni. Kayak ngebawain barang-barang si Cici, nemenin si Cici. Pokoknya kasarannya kayak di hari itu tanggung jawab Wiwin adalah ngurusin Ciweni. Iya, diservis banget lah gitu ya. Oke. Udahlah hari itu toko Kohlian tuh barang-barangnya habis semua, udah laku. Dan buat ngerayain itu, beres tutup toko, Kohlian tuh ngajakin Mbak Yan sama Wiwin buat makan-makan malam tuh, makan enak lah. Beres makan segala macam, jam 9 malam, Wiwin pulang. Pas Wiwin baru banget sampai rumah, dia ditelepon sama Kohlian. Pas diangkat, Kohlian tuh bilang dia tuh habis ditelepon sama Ciweni kalau handbagnya Ciweni itu tuh hilang. Baru aja mereka makan-makan, pokoknya vibes-nya enak lah. Langsung berubah, moodnya Kohlian tuh langsung marah dan nuduh si Wiwin kalau dia tuh yang nyolong handbagnya Ciweni. Nah karena Wiwin juga ngerasa tanggung jawab dan dia mau nunjukin nih ke bosnya kalau dia tuh bukan pencuri gitu ya. Di hari itu, di malam itu, si Wiwin tuh langsung mau ke toko buat ngecek karena dia mikir kayak ya paling si handbagnya Ciweni ketinggalan gitu. Langsung lah beres teleponan, si Wiwin OTW tuh ke toko. Pas nyampe, dia buka toko tuh, Wiwin tuh langsung denger Nat chef, ada suara ketokan yang dia denger bulan lalu, yang kayak Wiwin denger lagi nih. Dan arahnya pun juga masih sama, di atas plafon.
Oh. Nengoklah Wiwin ke atas kan, ke arah plafon itu. Iya, iya. Pas Wiwin nengok ke atas, Wiwin tuh ngeliat ada sosok cewek pakai baju chongsam merah. Baju chongsam tuh kayak baju tradisional Chinese gitu ya. Nah, muka sosok cewek ini itu tuh kayak muka oriental gitu, Bi, Natsyaf. Oke. Cuman yang bikin Wiwin shock banget, si sosok cewek pakai chongsam merah ini jalannya kebalik di atas plafon. Wah, Wow. anjing. Kebayang kan lo? Jadi kayak rambutnya tuh ngejuntai sampai ke lantai. Iya, 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 iya. Nah, semenjak kejadian itu, Wiwin trauma banget karena ya dia shock lah ngelihat sosok kayak gitu kan depan mata kepala dia. Diceritain lah kejadian yang Wiwin alamin ke Mbak Yan tuh di malam itu. Akhirnya Mbak Yan cerita, Bi, Natsyaf, ke Wiwin kalau sosok cewek yang pakai chongsam itu adalah peliharaannya Kohlian buat ngejagain tokonya. Dan kejadian yang di satu pagi yang Wiwin lihat semua barang-barang dan makanannya tuh hilang yang di keranjang, itu tuh karena dihabisin dan dimakan sama sosok itu. Oh, jadi kayak makanannya dia gitu. Iya, Kayak sajennya di gitu. bener. Tahu Wiwin habis ditampakin sama sosok itu, Kohlian tuh langsung nyuruh Wiwin ke toko buat dibersihin lah sama orang pintar kepercayaannya Kohlian. Nah, ada satu momen, Bi, Natsyaf, pas si Wiwin lagi dibersihin, si Wiwin tuh katanya matanya tuh tiba-tiba putih semua, kejang-kejang, kayak kesurupan gitu. Terus si Wiwin tuh black out hampir sejam. Oh. Langsung tuh diurusin sama dukunnya si Kohlian kan. Setelah diurusin, si Wiwin udah sadar. Di momen itu akhirnya ditanyalah sama si dukun ini kayak apa yang dirasain sama Wiwin pas blackout selama sejam. Nah, Wiwin bilang dia tuh takut banget karena pas di momen dia blackout itu, Wiwin tuh bisa ngeliat jelas banget, Bi, Natsyaf, seisi pasar, tokonya, bahkan dia bisa ngeliat Kohlian, Mbak Yan sama si dukun itu lagi ngurusin dia ya. Tapi dengan keadaan semua itu tuh kebalik. Oh. Kasarannya kayak si Wiwin lagi ngeliat seisi pasar itu, tapi pakai point of view si hantu Chongsam itu. Gila. Dan di saat Wiwin lagi ngeliat dari point of view si hantu Chongsam itu ya, ada momen hantu Chongsam itu tuh masuk ke atas plafon dan Wiwin bisa ngeliat jelas banget kalau ada banyak banget sosok di atas plafon itu. Oh, shit. Jadi ibaratnya dari kacamata gaib ada kehidupan lain di atas pasar atom. Jangan lupa like, komen, dan share ya guys.